Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Tepatnya berada pada hadis berikutnya atau kama qala insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu waladun, barang siapa yang ia memiliki seorang anak, wa indahu ma yuzawwijuhu bihi, dan ia memiliki sesuatu yang ia bisa menikahkannya dengan hal itu. Artinya punya uang, punya biaya. Walam yuzawwijuhu, ternyata bapak tadi tidak menikahkan sang anak, wazana, dan anak berzina, fa innal isma bainahuma, maka dosanya berada di antara bapak dan anak, walid dan waladnya, au kama qala, atau sebagaimana yang diucapkan. Pada hadis ini atau kama qala ada informasi barang siapa. Ini kalau kita maknai man syartiyah. Kalau kita maknai mannya bukan man mausuliyah, bukan man syartiyah, tapi kita maknai man mausuliyah, maka maknanya adalah orang yang begitu. Orang yang memiliki anak dan ia memiliki biaya untuk menikahkan dia. Kalau kita maknai barang siapa? Barang siapa yang memiliki seorang anak dan memiliki biaya untuk menikahkannya, ternyata orang ini atau si walid atau bapak tidak menikahkan sang anak. Kemudian sang anak tadi berzina, maka dosanya adalah dosanya bapak dan dosanya anak. Berat ini. Ya Allah, semoga kita dijaga semua oleh Allah. Amin, amin, amin. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, tungkahu dinikahi al mar'atu wanita li arba'in, karena 4 hal. Wanita di muka bumi ini itu dinikahi karena ada 4 poin yang kuat. Jadi kalau kalian perempuan, kalian memiliki salah satu 4 aspek ini, insya Allah kalian tetap dinikahi. Apalagi kalau kalian punya 4-4-nya. Kalau misalnya ada salah satu santri atau mahasiswa tanya, minta Ustadz saya carikan istri yang 4 kriteria itu. Ya saya bilang, kalau 4 kriteria saya jawab, biasanya itu muncul kriteria yang kelima Ustaz. Tidak bilang Ustaz itu, kecuali sesama Ustaz. Kalau misalnya sama santri, biasanya kalau kamu minta yang keempat, ya muncul kriteria yang kelima. Atau sama rekan Ustaz juga misalnya. Apa itu? Orangnya tidak mau sama kamu. Kan repot kalau kayak gini ini kan. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 poin, 4 perkara. 5 lihat karena hartanya. Ada seorang laki-laki menikahi perempuan ini karena istri tadi atau calon istri atau target tadi orangnya kaya misalnya, atau punya harta benda yang wow misalnya, atau punya karir yang wow misalnya. Wahasabiha, dan kedudukan atau posisi atau pangkatnya. Entah pangkat ini bisa mungkin karena pekerjaan, karena darah keturunan, karena derajat, karena posisi, banyak. Karena pangkatnya. Misalnya
salah satu mahasiswa menikah. Kenapa kok kamu menikahi wanita itu? Karena dia adalah ibu lurah atau ibu RT. Itu kan juga punya posisi, punya jabatan, punya kedudukan. Atau mungkin, Imam, kenapa kamu masih ganteng, masih muda kok mau menikahi wanita itu? Oh, dia kan DPR. Oh, siap. Tidak apa-apa, normal-normal saja. Wa jamaliha, dan karena kecantikannya si perempuan. Wa jamaliha, dan karena kecantikannya perempuan. Yes. Kenapa kamu kok menikahi dia? Karena kecantikannya. Wa diniha, dan karena agamanya. Dalam riwayat yang lain ada memasukkan, kalau tidak salah, wa nasabiha, keturunan. Fa'alaika bidzatid din, maka bagimu bidzatid din, dengan wanita yang berpegang teguh pada agama. Taribat yadak, maka taribat itu maknanya berdebu kedua tanganmu. Artinya bahasa simpelnya itu, kalau kamu dapat yang berpegang teguh pada agama itu lengketlah. Lengket sebagaimana lengketnya debu kepada dua tanganmu. Ini bahasa kiasan sebenarnya. Kalau makna simpelnya, kalau kamu mendapatkan wanita yang berpegang teguh pada agama, pernikahan itu menjadi melekat, kemudian bisa abadi dari dunia sampai akhirat, insya Allah begitu. Di sini ada bahasa fa'alaika bidzatid din, ya kan? Kalau dalam riwayat yang lain fadfar bidzatid din. Kajian ini menarik sekali ketika kita masuk pada kitab Al-Insaf. Pernah saya jelaskan sebenarnya dalam kitab Al-Insaf itu, ketika kita, seorang laki-laki misalnya meminta agar dicarikan calon perempuan, biasanya dia akan bertanya. Kalau dia tanya ke saya akan bertanya, kamu minta cari yang bagaimana? Imam, Waris, Fahrul, atau Safi misalnya. Saya minta karena ngaji kemarin, ngaji kitab Bulughul Maram, ngaji kitab hadis, fafar bidzatid din, dapatkan wanita yang berpegang teguh pada agamanya. Imam ternyata mintanya yang zatud din, yang berpegang teguh pada agamanya. Sudah benar langkahnya Imam. Akhirnya saya cari seorang perempuan yang dia hafal Al-Quran, hafal hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritain misalnya. Kemudian pakar fikih, luar biasa, saking hebatnya. Tak sodorkan fotonya misalnya, ternyata imam berpaling. Cuma dengan bahasa yang cukup santun. Saya kok tidak tertarik. Nah, itu kalau subtitlenya jelek wanita itu kan, versi imam kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya satu. Padahal dia sudah luar biasa kesaliannya. Wong saya gurunya dia, saya tahu. Saya juga tahu keluarganya, saya tahu track recordnya, baguslah dalam ijtihad manusia. Tapi ternyata imam tidak mau. Anda ini namanya pembohong, gitu loh. Cuma mulut itu kan yang cari berpegang teguh pada agama kan. Buktinya kamu tidak suka kok sama wanita yang berpegang teguh pada agama. Apa buktinya kalau imam tidak suka? Buktinya tidak mau. Kurang apa coba? Syawahidnya jelas, dalilnya jelas. Kalau dia wanita hebat, hafal Quran, hafal hadis, ini aja sudah butuh waktu. Apalagi pengen bisa baca kitab kuning. Wah, ini lebih lama ini. Kemudian masih menguasai lagi. Si akhlaknya baik. Ini syawahid, dalil-dalil ini. Tapi imam tidak mau itu. Katanya cari yang tadi. Berarti kan cangkemnya gak jelas. Ya kan?
Ini kalau bahasa Inggris apa? Your fucking mouth ya. Iya, mulutmu bosok mulutmu ini kan ya jadinya. Nah, gimana kalau kayak gini kan? Makanya kalau dalam kitab Al-Insaf itu mantap. Jadi kalau kitab Al-Insaf memahami yang ini, jadi begini kalau modelnya cari dalam kitab Al-Insaf. Jadi kepada para lelaki ini, dari kesimpulan yang saya tangkap dari kitab Al-Insaf, contoh di situ adalah contoh terkait dengan kecantikan. Jadi kalau di kitab Al-Insaf, tanyakan cantikmu dulu. Cantiknya dia tanyakan, kan kamu suka yang cantik. Gitu. Ketemu. Jadi sing ditakai itu tuh agama dike. Kon nggak masalah mulutmu kadang nggak jelas. Karena kalau dari contohnya imam tadi, imam sudah jelas-jelas mengorbankan agamanya demi syahwatnya karena kurang cantik. Seleranya imam cari yang cantik, katanya agama suruh cari yang zatuddin. Tapi imam berani kan membuang wanita yang berpegang teguh pada agama. Karena imam sebenarnya pembohong mulutnya. Begitu. Tapi beda dengan kitab Al-Insaf ini. Kalau kitab Al-Insaf ini karena selera itu kan banyak, ada orang selera kecantikannya. Kita masuk pada contoh yang ada dalam kitab Al-Insaf. Seleranya itu berbicara terkait dengan kecantikan. Gimana dengan kecantikan? Ini prakteknya. Jadi kalau kamu mau menikah, tanya kecantikannya. Kan kamu seleranya cantik. Tanya. Cantik apa enggak? Enggak. Pasti kamu enggak mau kan? Karena selera kamu cantik. Enggak ada mengorbankan agama. Kamu tanya cantik. Kamu kan enggak tahu kalau dia agama apa enggak, kamu enggak ngurus itu kok. Jadi mendahulukan selera. Cantik apa enggak? Jelek bro, ya sudah enggak jadi. Cari ke sana kemari. Begitu cari. Kalau cari misalnya jangan nanggung-nanggung. Gitu loh. Cari 10 misalnya. Ini tambahan dari sarah saya ini. Setelah ketemu yang cantik menurut kamu, cantik versi dirimu, baru langkah kedua kamu sortir dengan agama. Agamanya bagus apa enggak? Enggak bagus, tapi ini anaknya agak liar. Ya sudah. Tapi orangnya cantik. Enggak, saya enggak mau. Nah, jelas kamu membuang dia karena agamanya tidak bermutu. Jadi filter terakhir agama itu, secantik apapun dia, baru masuk kepada filter terakhirnya apa? Agama. Gitu loh. Biar gak jadi kayak imam tadi. Imam kan gak jelas ini. Gitu loh. Jadi ini kan manusiawi ini kan. Misalnya kamu suka yang kaya, ya tanya. Saya coba carikan, saya mau menikah, carikan wanita kaya. Cari miskin. Enggak jadi. Kaya, pokoknya kaya. Setelah kamu ketemu, oh ya ini kaya, baru kamu tanya, agamanya bagus apa enggak? Enggak bagus, tinggalkan. Karena itu sortir utama, alat untuk ngesortir. Pak, sortirnya itu. Itu loh Pak. Itu menikah biar jelas kamu. Jadi nggak usah sok-sokan gitu loh. Nanti kamu sok-sokan gitu kan, menyakiti banyak orang. Coba saya carikan orang yang berpegang teguh pada agama. Habis itu ditolak sama kamu, kan repot ini kan. Mungkin ada santri-santri wanita dalam tanda kutip yang tidak begitu cantik. Dia akan komplain seolah-olah, lu gimana kalau laki-laki semuanya ini cari yang cantik, lah saya misalnya nggak begitu cantik. Loh ini gimana? Habis itu sok-sokan berbicara keadilan Allah. Loh kan repot kayak gini. Kita kasih tahu, seleranya lelaki itu tidak semuanya juga urusan kecantikan secara fisik. Ada yang dia suka mungkin uang, ada yang dia suka adalah pangkat, posisimu. Ini ngomong duniawi saya. Nah, ada juga yang memang murni fokus mencari berpegang teguh pada agama. Nah, kayak tadi tuh di atas gimana? Budak yang janda hitam tapi berpegang teguh pada agama kan lebih utama.
Ini untuk orang-orang yang sadar betul-betul ini. Yes. Tapi kemudian tak kasih informasi kepada yang perempuan. Kalian misalnya tidak begitu cantik atau sedengan biasa-biasa, tidak usah galau. Wong kadang juga misalnya katakanlah Imam Syafi'i modern ini ya di depan saya ini. Orangnya ganteng lah. Memang betul seleranya cantik. Tapi itu pun kalau memang ditakdirkan oleh Allah. Lek nggak ditakdirkan juga ditolak sama cewek kan. Minta si A ditolak, B ditolak, C ditolak, sampai Z ditolak. Yang cantik-cantik itu sampai Z akhirnya ditolak. Ganti ke grade yang gak begitu cantik, A1 lah, A1, B1, D1, C1. Ditolak sampai Z1. Ganti lagi grade ke bawahnya, D1, C1, Z1 sampai ditolak. Akhirnya imam stres enggak? Stres. Berarti nggak jadi lagi cari yang cantik. Oh sudah ditolak semua dari sama yang cantik. Akhirnya dia menikah dengan orang yang kayak kamu misalnya atau kayak dia. Santai, imam ganteng loh, kan begitu. Urusannya tetap panjang, urusan takdir Allah. Tidak usah galau dengan hal itu. Apa yang ada dalam kitab ini adalah sebuah ijtihadiyah sebagian ulama, kan seperti itu. Sebagian adalah nas syariat, kan begitu. Paham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab.